aku kan rajin ya nonton video-videonya Bang Coki ya. Terima kasih. Aku bener loh yang seperti yang disampaikan Bang Coki bahwa terkadang humor itu lebih jujur daripada ayat gitu. Kena banget gitu loh. Ya. Tapi kalau Coki sendiri melihat efektivitas membuat sebuah kritik yang konstruktif ya, entah itu tentang politik, sosial, dan lain sebagainya, efektivitasnya gimana, Coki? Nah, menarik ini pertanyaannya. Sebelum gue jawab itu, kayaknya Mas, gue harus mundur dulu ke apa sih sebenarnya fungsi komedian gitu. Kan pekerja seni banyak, karena lini pekerjaan gue adalah benang merahnya komedi. Berarti mungkin gue akan membahas dari skena yang gue jalani aja ya. Sebenarnya komedian itu sendiri, apa sih tugas seorang komedian gitu? Sebenarnya tugas seorang komedian secara esensi itu hanya menimbulkan sebuah tawa dari suatu keadaan. Gitu. Jadi ada sebuah keadaan dan tugas komedian dengan segala kemampuannya adalah menimbulkan tawa dari keadaan. Gitu. Jadi sebenarnya tugasnya saat sudah ada tawa yang muncul dari keadaan yang diolah, sebenarnya tugas seorang komedian itu sudah selesai. Gitu. Cuman terkadang ada beberapa komedian yang memang selain menginisiate sebuah tawa, ada tujuan lain yang ingin dia taruh gitu. Dan biasanya ini bukan tujuan utamanya, ini tujuan keduanya. Jadi setelah orang tertawa, lalu berpikir. Gitu. Ada nilai-nilai yang Yes, gitu. Tapi sebenarnya bagian ada sebuah tawa dan lalu berpikir, itu sebenarnya opsional, Mas. Iya. Sebenarnya komedian yang memang hanya membuat tawa pun sebenarnya tugasnya sebagai komedian kalau kita balik lagi ke esensi pekerjaannya sebenarnya udah selesai. Gitu. Cuman memang terkadang kan ada harapan-harapan nih. Karena balik lagi tadi gue bilang bahwa kebanyakan komedian, terutama gue ya, itu komedinya itu datang dari keresahan. Biasanya saat dia membuat tawa kan ada harapan supaya setelah tawanya terjadi, setidaknya orang bisa berpikir gitu. Orang di sini adalah target ininya ya. Target, ada pesan yang mau disampaikan gitu. Iya, dengan harapan supaya setidak-tidaknya point of view-nya ini bisa menjadi referensi buat yang mendengar, dan selain dia tertawa, itu bisa sedikit banyak mengubah keadaan yang tidak ideal menjadi lebih ideal gitu. Jadi apa ya? Saya seneng ngundang Bang Coki itu karena terkadang yang tahu tentang makna hidup lebih dalam itu terkadang malah justru bukan ustadz, bukan pendeta, tapi teman-teman yang pernah nyasar dan akhirnya sadar sih. Sebenarnya sih kalau boleh jujur, bukan karena mungkin beberapa orang tertarik sama pendapat saya tuh bukan karena saya pinter sih, mungkin karena pernah banyak kena masalah. Jadi ada point of view tertentu yang didapat dari kena masalah. Ya tapi senang juga kalau ternyata beberapa opini saya bisa jadi referensi buat teman-teman. Ya diambil positifnya aja. Yang nggak cocok kita ketawa sama-sama aja gitu. Gak usah terlalu serius. Tapi terima kasih sekali lagi lo diundang. Aku yang makasih. Boleh ngerokok lagi? Iya. Tapi aku sekarang pengen ngobrol nyantai-nyantai dulu ya. Pengen tahu lebih dalam tentang misalnya kayak gaya hidupnya Coki Pardede. Iya. Makannya teratur apa enggak. Malam-malam katanya masih kerja. Iya. Terus kemudian ya pokoknya tidak sedisiplin yang biasanya orang-orang kalau public figure itu kan disiplin banget gitu ya. Makan harus ini itu. Kalau Coki gimana? Menariknya Mas, gua itu dulu memang terutama
dulu ini kalau kita berbicara mengenai usia-usia 20-an ya, memang ya sembarangan-sembarangan aja. Oke. Makan ya kita makan aja, tidur ya kita tidur aja. Kalau misalnya diajak minum ya kita ikut gitu. Karena pada saat itu kan namanya masih umur 20-an kan energinya masih melimpah gitu. Jadi saya ikut-ikut aja. Bahkan kadang dulu masih umur 20-an, gue inget banget bisa tuh, waktu itu gue masih siarannya pagi jam 6, bisa tuh malamnya kita minum dulu, tapi besoknya harus siaran lagi jam 6 pagi gitu. Jadi ya terobos-terobos aja. Cuman lama-lama begitu menginjak usia 30 nih, mulai sadar bahwa ada hal-hal tertentu yang memang udah nggak bisa kita push lagi, terutama ya stamina sih. Bener. Stamina, daya tahan gitu kayak jadi akhirnya sedikit demi sedikit awareness mengenai atau kesadaran mengenai ngerem itu mulai datang. Termasuk tidur lebih disiplin gitu atau gimana? Nah, itu dia. Kalau masalah tidur itu sendiri jujur masih belum terlalu teratur sih, Mas. Karena nggak tahu ya. Dalam lini pekerjaan gua itu kebanyakan inspirasi dan kebanyakan ide-ide untuk berkonten itu memang nggak tahu kenapa datangnya itu selalu tengah malam atau cenderung subuh. Apakah memang seperti itu adanya atau memang itu sugesti gua doang? Gua nggak tahu. Tapi yang menarik ada satu studi yang mengatakan bahwa memang orang yang kreatif itu cenderung susah tidur, Mas. Memang ada studinya gitu. Silakan nanti dicari aja di sumbernya di internet atau di ChatGPT kalau mau tahu lebih jelasnya lagi gitu. Jadi memang kalau masalah tidur sih, gue berusaha untuk yang penting sekarang bukan tidurnya kapan, tapi jamnya cukup. Jadi kalau let's say gue tidur jam 3, gue pastiin minimal gue tidur 6 jam. Kalau bisa 8 jam sangat bagus gitu. Tapi kalau 5 sampai 6 jam itu udah cukup. Karena kan ada pekerjaan lain ya. Gitu. Tapi momen AHA, ide-ide untuk konten, joke dan lain-lain tuh biasanya datangnya gimana sih kalau Bang Coki sendiri tuh gimana? Kalau dari gua sendiri memang biasanya ide konten atau ide jokes ya terutama itu datangnya dari sebuah keresahan yang mana kalau keresahan ini harus kita pelihara, istilahnya keresahannya harus kita pelihara sampai nanti keresahan yang dipelihara ini bisa terolah dengan sendirinya menjadi sebuah jokes gitu. Jadi bahan bakar seorang komedian, terutama kalau menurut gua itu adalah memang keresahannya terhadap situasi sosial sih sebenarnya, Mas Hendra gitu. Makanya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa komedian ini adalah cermin dari society. Benar. Atau cermin dari masyarakat yang sedang ada atau masyarakat yang sedang berjalan pada saat itu. Karena biasanya, walaupun nggak semua komedian ya Mas, karena biasanya komedian itu akan membawa materi jokes itu berdasarkan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan nanti tergantung arah komediannya. Kalau dia peduli dengan isu sosial, ya jokesnya tentang hal-hal sosial. Kalau dia peduli dengan, let's say, hal-hal yang receh, ya jokesnya tentang hal-hal yang receh yang ada di masyarakat. Itu nggak jauh beda sih dengan budayawan. Misalnya kayak betul. Ya Mustafa Bisri kalau bikin puisi itu kan berangkat dari keresahannya terhadap situasi sosial. Betul. Kau bilang Tuhan itu sangat dekat, tapi kenapa kau panggil-panggil dengan pengeras suara setiap saat? Nah, model-model gitu kan. Betul. Makanya sebenarnya
seni ya, kita agak lebih general aja. Para pekerja seni, entah itu dia komedian, entah itu musisi, entah itu budayawan atau apapun lah kita mau sebut namanya, itu sebenarnya tidak boleh, bukan tidak boleh ya, idealnya itu harus memiliki eh, keamanan dalam berkarya supaya masyarakat atau instrumen pemerintahan itu bisa menggunakan para pekerja seni ini untuk menjadi salah satu indikator apakah kita sudah offside atau enggak. Jadi sebenarnya kebebasan dalam berkarya ya, kalau konteksnya seni itu idealnya memang harusnya terjamin gitu. Karena gua rasa masyarakat yang maju adalah masyarakat yang para pekerja seninya itu aman. Dan amannya ini bukan cuma dari pemerintah ya, dari sesama masyarakat juga. Iya, Bang. Iya, karena kalau para pekerja seni ini sudah mulai di quote and quote ya, sudah mulai dibungkam entah itu oleh pemerintah atau entah itu sama LSM, entah atau sama ormas atau apapun lah kita sebut namanya, itu dari berbagai instrumen itu bisa jadi salah satu indikator apakah masyarakat itu sehat atau tidak. Oke. Setuju. Tapi karena aku kan rajin ya nonton video-videonya Bang Coki ya. Terima kasih. Aku bener loh yang seperti yang disampaikan Bang Coki bahwa terkadang humor itu lebih jujur daripada ayat gitu. Kena banget gitu loh. Iya. Tapi kalau Coki sendiri melihat efektivitas membuat sebuah kritik yang konstruktif ya, entah itu tentang politik, sosial, dan lain sebagainya, efektivitasnya gimana, Coki? Nah, menarik ini pertanyaannya. Sebelum gue jawab itu, kayaknya Mas, gue harus mundur dulu ke apa sih sebenarnya fungsi komedian gitu. Kan pekerja seni banyak, karena lini pekerjaan gue adalah benang merahnya komedi. Berarti mungkin gue akan membahas dari skena yang gue jalani aja ya. Sebenarnya komedian itu sendiri, apa sih tugas seorang komedian gitu? Sebenarnya tugas seorang komedian secara esensi itu hanya menimbulkan sebuah tawa dari suatu keadaan gitu. Jadi ada sebuah keadaan dan tugas komedian dengan segala kemampuannya adalah menimbulkan tawa dari keadaan gitu. Jadi sebenarnya tugasnya saat sudah ada tawa yang muncul dari keadaan yang diolah, sebenarnya tugas seorang komedian itu sudah selesai gitu. Cuman terkadang ada beberapa komedian yang memang selain menginisiate sebuah tawa, ada tujuan lain yang ingin dia taruh gitu. Dan biasanya ini bukan tujuan utamanya, ini tujuan keduanya. Jadi setelah orang tertawa, lalu berpikir. Gitu. Ada nilai-nilai yang Yes, gitu. Tapi sebenarnya bagian ada sebuah tawa dan lalu berpikir, itu sebenarnya opsional, Mas. Iya. Sebenarnya komedian yang memang hanya membuat tawa pun sebenarnya tugasnya sebagai komedian, kalau kita balik lagi ke esensi pekerjaannya, sebenarnya udah selesai. Cuman memang terkadang kan ada harapan-harapan nih. Karena balik lagi tadi gue bilang bahwa kebanyakan komedian, terutama gue ya, itu komedinya itu datang dari keresahan. Biasanya saat dia membuat tawa kan ada harapan supaya setelah tawanya terjadi, setidaknya orang bisa berpikir gitu. Orang di sini adalah target ininya ya. Ada pesan yang mau disampaikan gitu. Iya, dengan harapan supaya setidak-tidaknya point of view-nya ini bisa menjadi referensi buat yang mendengar, dan selain dia tertawa, itu bisa sedikit banyak mengubah keadaan yang tidak ideal menjadi lebih ideal gitu. Nah, kalau ditanya seberapa efektif, Mas, itu jawabannya
Ya, ada yang efektif, ada yang tidak efektif gitu. Karena terkadang supaya sebuah pesan, kita jangankan kita ngomong sebuah komedi deh Mas. Kadang supaya pesan yang kita sampaikan ini bisa diterima dengan baik oleh pendengarnya, selain pesannya harus bagus, tentunya dari pihak yang mendengar harus memiliki kapasitas tertentu juga untuk bisa mengolah pesannya. Betul kan, Mas? Betul banget. Betul. Jadi terkadang juga masalahnya bukan semata-mata di seberapa bagus pesannya atau seberapa bagus jokes-nya, tapi seberapa baik penonton atau penikmat komedi atau penikmat pesan atau penikmat karya ini bisa mengolah karya yang dia terima itu menjadi sebuah sesuatu atau sebuah value gitu. Nah, permasalahannya kalau kita berbicara mengenai negeri kita yang tercinta ini kan, tanpa maksud menjadi lebih baik dari orang lain ya, karena saya juga banyak kekurangannya. Tapi kan rata-rata orang kan kemampuan memahami konteks, kemampuan mengolah pesan, kemampuan mengerti apa yang tersirat, apa yang tersurat, itu kan tidak semuanya memiliki kapasitas yang mumpuni gitu, Mas. Jadi memang seberapa efektif jokes itu bisa menjadi sebuah kritikan, itu faktornya banyak sekali, Mas. Tapi kan kalau parameternya adalah view misalnya, Ya, kan dirimu bisa diterima lapisan misalnya generasi milenial, Gen ya, Z. betul. Itu kan bukti bahwa makin kesini makin banyak teman-teman yang mulai rasional gitu. Betul, ya itu kabar baiknya kan. Tapi kabar buruknya juga yang menerima sama banyaknya dengan yang menolak. Karena kalau let's say lah bilang lah di konten gua yang terbaik lah, misalnya konten gua yang terviral, bilanglah konten gua yang terviral yang nonton 10 juta. Oke. Nah, dari 10 juta itu kan belum tentu 10 jutanya terhibur. Iya. Bisa jadi dari 10 juta mungkin let's say yang terhibur 8 juta. Bisa jadi yang 2 juta marah, tersinggung, atau mungkin tidak mengerti makna dari jokes-nya gitu kan, atau makna dari pesannya. Dan terlepas dari itu, rakyat kita kan hampir 300 juta. 10 juta itu kan curug yang Iya juga ya. curug yang sangat Benar, apa ya benar. istilahnya ya, curug yang sangat nggak tahu deh, saya nggak terlalu paham matematika. Apakah 10 juta itu sudah 10% dari 300 juta kan itu perhitungan yang berbeda lagi gitu, Mas. Jadi memang kita sebagai pelaku seni, terutama sebagai komedian, pada akhirnya selalu menempatkan yang penting tugas kita membuat sebuah tawa dari karya kita. Masalah value-nya terterima atau tidak, masalah jokes kita bisa mengubah atau tidak, itu kalau saya pinjam istilahnya itu sudah walam gitu. Ya kalau berhasil ya kita senang. Kalau tidak berhasil ya sudah kita duga. Karena kalau misalnya fokus kita dalam membuat karya itu adalah ingin mengubah sesuatu, yang akan cenderung terjadi sama si pembuat karya, dia akan lebih sering mengalami kepahitan, Mas. Karena kan tujuannya gini, kalau tujuannya membuat tawa, saat tawanya terjadi kan kita dapat feedback happy kan, kita happy gitu. Tapi kalau selain membuat tawa ini juga harus masuk, tapi ternyata nggak masuk, kita jadi fokus nggak masuk ya gitu. Jadi kita jadi gampang apa ya istilahnya ya, jadi gampang kecewa, jadi pesimis, jadi putus asa gitu. Jadi paling tidak sih dari pengalaman gua mulai kenal dunia komedi itu 2012. Mulai profesional di skena komedi itu 2014 sampai 2025, berarti udah berapa tuh? Udah belasan tahun lah ya. Ya itulah apa adanya. Itu yang terjadi itu seperti itu, Mas. Kalau olahraga apa Coki biasanya? Sebenarnya saya yang simple-simple aja. Kebetulan karena gua punya temen, dia personal trainer, dia juga influencer gym gitu. Jadi ya saat ini gue lagi fokus gym, lari. Pokoknya olahraga-olahraga yang tidak ribet lah, yang memang gue bisa menyisihkan waktu untuk bisa fokus di olahraga tersebut gitu. Dan tujuan gue berolahraga juga, sejujur-jujurnya nih Mas, tujuan gue berolahraga tuh sebenarnya bukan karena pengen sehat sih. Cuman pengen supaya paling tidak di umur 40-an nanti,
saya kalau loncat-loncat nggak ngos-ngosan, itu Oke. aja sih. Prepare ya. Dan karena kan gue tatoan nih Mas, kan gue kan tatoan. Iya, iya. Kalau tato tapi gemuk itu jadinya kurang estetik gitu. Bener sih. Jadi itu makanya menurut gue tato itu adalah komitmen seumur hidup. Saat kita sudah memutuskan untuk menato badan kita, berarti ada tanggung jawab yang terikat juga bersama dengan tato. Menjaga. Apa misalnya? Satu, berarti kita harus konsekuen. Gambar yang udah kita taruh di badan kita, ini akan ada seumur hidup di badan kita. Jadi saat kita memutuskan untuk menato, kita harus memikirkan matang-matang gitu. Ini bahkan menurut gua sama kompleksnya dengan memutuskan mau menikah dengan dia atau enggak gitu. Menikah kan bisa cerai kan, kalau tato kan nggak bisa. Ya bisa hilang sih pakai laser gitu. Tapi kayaknya mahalan ngilangin tato pakai laser daripada biaya perceraian. Betul. tapi Bang, sorry Bang. Ya silakan. Pada saat memutuskan untuk kemudian menato di bagian badan, tangan dan lain sebagainya, itu tuh asal aja atau ada filosofis? Aku mau gambar ini, filosofis tatonya Coki itu sampai detail ke situ nggak kira-kira? Oke. Sebenarnya kalau gua, jadi gini, setiap orang kan alasannya nato beda-beda ya. Ada yang ingin mengabadikan momen yang penting di hidupnya, Mas. Makanya kadang kita suka lihat ada orang punya tato tanggal lahir anaknya. Oke. Karena buat dia hari di mana anaknya lahir itu penting. Jadi ingin dia taruh gitu. Atau mungkin ada dia tato muka istrinya. Karena mungkin istrinya menjadi bagian yang sangat penting buat hidupnya gitu. Yang mana kalau mau tato muka istri, kita harus pastikan dulu apakah kita juga bagian yang penting di istri. Betul tuh. Iya Bang. Jangan-jangan cuma kita doang yang ngerasa gitu kan. Istri kita, kayaknya enggak deh gitu. Nanti kalau udah cerai kan lo repot lagi, lo timpa lagi, lo ilangin lagi gitu kan. Kita tuh kalau di dunia tato, Mas, kita tuh ada istilah, ada beberapa hal yang lebih baik jangan ditato. Tanggal menikah, nama pacar, dan nama pasangan. Itu bukannya nggak boleh, tukang tato mah dapat pesanan mah dia nato-nato aja. Cuman kan kalau kita nggak benar-benar yakin dengan bahtera yang sedang kita lalui ini, siap nggak ente untuk merombak gambar-gambar tersebut apabila bahteranya tenggelam? Gitu. Apabila seleramu berubah di tengah jalan gitu ya. Dan biasanya ada lagi yang paling aman tuh tato orang tua, Mas. Karena kalau tato pasangan kan ada yang namanya bekas pasangan, kan? Tapi kalau orang tua kan nggak ada yang namanya. Betul. Bekas orang tua gitu. Dan dari pengalaman gua, Mas, biasanya tato orang tua itu belum tentu juga dia itu karena merasa orang tuanya itu penting buat dia. Biasanya, Mas, kalau dari pengalaman gua ya, ada orang-orang tertentu yang langsung tato muka bapaknya atau muka ibunya itu untuk tiket supaya dibolehin nato yang lain. Jadi kita di dunia tato tuh ada istilahnya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kan nggak semua orang mengizinkan anaknya atau keluarganya untuk punya tato. Cuman kalau misalnya tato pertama kita itu adalah tato orang tua kita, yang biasanya kita selalu minta izin ke orang tua kalau mau nato kan, Mas. Tapi kalau kita, ini tato pertama saya, tato papa, tato mama. Biasanya mereka luluh juga. Oh ternyata saya penting kayak gitu. Temen gue ada tuh, dia tato gambar orang tuanya. Kamu kenapa tato? Tapi tatoku tato papa mama. Akhirnya, oh ya udah nggak apa-apa lah. Ternyata papa mama pentingnya buat kan. Setahun kemudian ditiban tato emang aja. Ya tapi kurang lebih kalau di dunia pertatoan tuh gitu. Tapi Dan kalau gue sendiri menjawab pertanyaan Mas tadi, kalau gue sendiri sebenarnya drive gue untuk menato itu sebenarnya lebih ke gambar yang gue suka dan estetik yang gue suka dan apa ya? Ya gue bertanggung jawab gitu sebelum akhirnya itu tertaruh di badan gue, ya gue memastikan bahwa gambar yang gue taruh ini gambar yang gue sampai ke depannya kemungkinan besar tidak akan menyesali gambar-gambar yang ada di sini. Gitu sih kalau gue. Kan udah kurang lebih sekitar 13 tahun ya jadi komedian dan komedi dan lain-lain. Tapi kalau untuk urusan uang nih, apakah kemudian masih ada target-target tertentu gitu dari hidupnya Coki yang terlihat enjoy, santai gitu? Sebenarnya
Kalau dari pemahaman gue ya Mas mengenai yang Mas bilang tadi, dengan siapa kita bergaul, biasanya sedikit banyak kita itu pasti akan memiliki target-target yang mirip-mirip dengan orang-orang di sekitar kita. Karena menurut gua manusia itu seperti spons. Kalau ya spons kan menyerap air yang ada di sekitarnya gitu. Kebetulan gue cukup beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang memang targetnya tidak terlalu materialistis kalau soal uang gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah Coki suka dengan uang, ya pasti suka lah. Mana ada orang yang nggak suka sama uang gitu. Cuman pada akhirnya gua cukup apa ya? Gua nggak bilang dewasa ya. Kalau gua tuh cukup dengan yang penting saya sudah ada di threshold finansial tertentu, tidak perlu kaya sekali. Yang penting mau melakukan apapun, satu, tidak menyusahkan orang lain di sekitar, dan yang kedua bisa gitu. Jadi kalau gue sendiri, kalau lo tanya mengenai apakah gue punya target finansial tertentu, yang penting aman untuk diri aja sih. Jadi istilahnya kalau mau jalan-jalan bisa, mau pergi kemana bisa, pengen beli sesuatu bisa gitu. Dan dari dulu gue juga memang bukan orang yang targetnya materialistis atau apa gitu. Bahkan kalau mengenai, kan ada orang yang menggunakan kendaraan sebagai tanda kesuksesan dia di satu bidang tertentu gitu. Kita baru bisa dibilang sukses kalau kendaraan kita sudah let's say 1M ke atas atau harga tertentu gitu. Kalau buat gua pada akhirnya kendaraan itu tujuannya adalah untuk membuat kita sampai ke satu tujuan gitu. Yang penting pada akhirnya kendaraan itu nyaman buat gua. Gua nggak pernah ada masalah. Jadi karena kalau kita terjebak di pola pikir di mana barang-barang tertentu menjadi benchmark kesuksesan kita dalam hidup, kalau kita terjebak dalam pola pikir seperti itu, nanti pada akhirnya kita jadi fokus untuk mendapatkan barang tersebut, Mas, tapi lupa menikmati hidupnya. Nah, gitu. Dan kalau hidup ini cuma sekali, lupa lagi menikmati hidupnya, ngapain juga kan gitu. Jadi kalau kalau soal finansial tidak terlalu ambisius mengejar sampai jadi kaya seperti kalau kita lihat influencer banyak yang selalu mengutamakan mengenai kalau sukses harus begini. Ya, tapi kalau ada orang yang nyaman dengan hal itu ya silakan aja, nggak apa-apa juga, gue nggak melarang. Tapi menariknya memang untuk sampai di Coki memiliki kesadaran itu sih memang karena buktinya nggak semua orang bisa gitu loh, dan banyak kan teman-teman misalnya kalau sering kita lihat ya beberapa artis terkenal gitu, gue dulu beli supercar kayak gini tuh, akhirnya jarang dipakai, cuma untuk flexing dan lain sebagainya, dan mereka udah ngelakuin itu dulu baru kemudian sadar gitu kan. Betul, Mas. Nah Bang Coki kan sadar dari awal gitu. Ya, karena kebetulan juga gue punya beberapa teman yang memang punya supercar banyak. Dan pada akhirnya testimoni dari mereka yang punya supercar banyak tuh, di Indonesia banyak polisi tidur juga. Iya ya Bang ya. Jadi hanya bisa dipakai di jalan-jalan tertentu. Hanya bisa dipakai di acara-acara tertentu. Dan let's say lah misalnya kita harus pergi ke daerah-daerah tertentu yang masih banyak polisi tidur, jalan juga infrastruktur kita kan sejujur-jujurnya kan belum terlalu bagus juga kan. Lain cerita kalau misalnya kita di sebuah negara yang memang infrastrukturnya menunjang untuk memiliki sport car gitu. Ya jangankan polisi tidur, Mas, macet aja masih di mana-mana. Banjir aja masih di mana-mana gitu. Ya tapi jangan salah, maksud gue menyenangkan kok punya sport car. Kalau memang kita punya uangnya dan kita mampu membelinya, ya silakan pakai aja gitu. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang bisa dipakai. State of mind yang seperti itu tuh kira-kira apa yang paling mempengaruhi Coki sehingga kemudian mengambil sikap itu gitu? Karena bagaimanapun juga kan di luar sana gitu ya, udah punya 10M, pengen 100M, pengen 1 triliun dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kan banyak orang yang ini kalau nggak hati-hati bener-bener jadi budaknya uang gitu. Nah, dapat point of view seperti itu tuh apa yang paling mempengaruhi Coki? Karena mungkin gue sudah merasakan nikmatnya menjadi tuan di hidup kita sendiri. Bukan menjadi budak
Iya, bukan menjadi budak akan sesuatu yang ingin kita kejar gitu. Menjadi tuan di hidup kita sendiri itu sangat menyenangkan gitu. Kesadaran akan bahwa, dan pada akhirnya sebenarnya Mas ya, terlepas dari itu, kalau kita memberikan waktu yang cukup buat merenung gitu ya, di hidup ini kita nggak butuh banyak kan sebenarnya. Yang kita butuh sebenarnya hanya sehat, sehat yang cukup, uang yang cukup gitu. Untuk apa kita punya uang yang banyak, sehat yang cukup? Nih menurut saya Mas, yang kita butuh di hidup ini cuma 3. Sehat yang cukup, uang yang cukup, dan waktu yang cukup. Kalau kurang salah satu juga kita nggak nikmat. Kita punya sehat yang cukup, punya uang yang cukup, tapi waktunya nggak cukup. Mau dipakai untuk apa ini? Nggak bisa. Kita punya waktu yang cukup, kesehatan yang cukup, tapi nggak punya uang. Ngapain juga? Itu waktu lama banget itu berjalan tuh kalau kita miskin. Iya Bang. Atau mungkin kita punya uang yang cukup, waktu yang cukup, tapi kita nggak punya kesehatan yang cukup. Kita pada akhirnya ya gitu, atau kita jadi menghabiskan uang kita untuk rumah sakit apa ya, untuk apa juga gitu. Dan cukup buat setiap orang kan beda-beda ya Mas ya. Kalau buat gue sih cukup itu definisinya ya saat gue sudah bisa melakukan apa yang ingin gue lakukan, ya udah. Nggak perlu versi terbaik lah. Kayak misalnya contoh, kalau gue sudah bisa beli tiket pesawat untuk pergi ke satu tempat yang gue inginkan, entah itu luar negeri atau dalam negeri gitu. Menurut gue itu udah cukup gitu. Nggak perlu harus naik jet pribadi juga gitu. Nggak perlu, ya kalau ada uangnya boleh gitu. Tapi kalau nggak ada juga yang penting kan tujuannya sampai ke sana. Menurut gue sih cukup.